Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa tawakkal ala Allahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik sobat-sobat sekalian, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk membawakan sebuah materi metodologi pembelajaran Al-Quran. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah lebih afdalnya saya akan memperkenalkan diri saya. Ya, nama saya Supriyana dari kelas PAIA semester 3 Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan, tahun ajaran 2019-2020. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas metodologi pembelajaran Al-Quran. Adapun hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'lamal Qur'ana wa 'allamah. Kata Rasul, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi betapa pentingnya kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita mengamalkan kepada orang-orang selanjutnya. Ya, langsung saja kita akan membahas tentang materi metodologi pembelajaran Al-Quran. Metodologi pengajaran Al-Quran yaitu membaca ayat Al-Quran yang ketika ada bacaan yang di dalamnya terdapat alif ziyadah. Alif ziyadah ini yaitu dua pilihan ayat yang mengandung antara lain. Yang pertama ada saktah, kemudian disusul dengan ismam, imalah, selanjutnya ada tashil, dan yang terakhir ada naql. Baik, kita akan membahas sedikit tentang ayat yang mengandung alif ziyadah. Ayat yang mengandung alif ziyadah ini terdapat dalam Quran surah At-Tahrim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kemudian ada di Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, selanjutnya ada di Quran surah Al-Mujadalah ayat 10. Innaman najwa minasyaitani liyajzunal ladzina amanu walaysa bidarrihim syai'a. Selanjutnya ada di Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan yang terakhir ada di Quran surah Al-Mujadilah ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu iza najaitumur rasula faqaddimu baina yada najwakum shadaqata. Baik sobat, selanjutnya kita akan membahas tentang saktah.
Menurut bahasa, saktah yaitu al-man'u yang berarti menahan. Sedangkan ditinjau dari istilah, yaitu menahan suara pada suatu kalimat tanpa bernafas dengan niat melanjutkan kembali bacaan. Dalam rumusan lain, sakta dapat dinyatakan pula sebagai berikut, yaitu berhenti sejenak kira-kira 2 harokat tanpa bernafas. Sakta sendiri terdapat contohnya di Quran surah Al-Kahfi ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Kemudian terdapat di Quran surah Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina haza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ya, selanjutnya ada ismam. Ditinjau dari segi bahasa, ismam berarti moncong atau monyong. Sedangkan ditinjau dari segi istilah, ismam yaitu memonyongkan 2 bibir tanpa bersuara dan bernafas untuk mengiringi huruf yang bersukun sebagai isyarat dhammah. Contohnya ada di Quran surah Yusuf ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Ya, selanjutnya sobat ada imalah. Ditinjau dari segi bahasa, imalah berarti miring. Adapun menurut istilahnya ialah menyondongkan suara fathah ke arah kasroh atau suara alif ke ya. Ya, contohnya ada di Quran surah Hud ayat 41. Wa qalar kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, kemudian ada tashil. Menurut bahasa, tashil berarti ringan. Adapun menurut istilah, yaitu mengeluarkan suara antara hamzah dan alif. Sebagaimana contohnya ada di Quran surah Fussilat ayat 44. A'jami wa arabiyun. A'jami wa arabiyun. Ya, sobat sekalian, kemudian yang terakhir ada naql. Menurut bahasa, naql berarti memindahkan. Sedangkan menurut istilah, yaitu memindahkan harokat suatu huruf kepada huruf lainnya ketika dibaca tetapi tidak dalam tulisan. Adapun contohnya ada di Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Baik sobat-sobat sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun kekurangan dan kelebihan itu semuanya datang dari Allah, dan
Saya untuk pertama kalinya mengajarkan metodologi pembelajaran Al-Quran, dan jika ada kesalahan ataupun kehilapan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.